Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Eh, Pada mata kuliah geometri transformasi ini kita akan melanjutkan materi. Terakhir kita sudah mempelajari yang namanya setengah putaran. Nah, sekarang kita masuk ke transformasi bentuk lain, yaitu translasi. Jadi, pada akhirnya mungkin nanti akan mempelajari translasi dalam bentuk eh, analitik ya. Jadi kita menentukan titik dalam bentuk koordinat. Tapi sebelumnya kita eh, pelajari dulu bagaimana dalam bentuk geometrinya. Jadi seperti apa definisinya, kemudian teorema yang berhubungan dengan itu seperti apa dan lain sebagainya. Baik, sebelum ke translasi saya punya definisi. Yang pertama adalah definisi tentang ruas garis berarah. Jadi eh, ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis CD apabila setengah putaran A terhadap titik P itu sama dengan D. Dengan P itu titik tengah dari BC. Jadi kondisi seperti ini itu mengakibatkan AB kongruen CD. Jadi kalau digambarkan itu misalnya saya punya titik A, titik B, titik C, titik D, di mana D ini merupakan setengah putaran dari A. Kalau misalnya D ini setengah putaran dari A, maka harus ada titik tengah di sini yang menjadi patokan setengah putaran. Kita beri nama titik P. Karena dalam definisinya A itu setengah putaran, D itu setengah putaran dari A terhadap titik P. Sehingga jarak ini PD dengan AP itu sama dengan P titik tengah BC. Sehingga mengakibatkan si P juga menjadi titik tengah dari BC. Ya, ini harusnya nyambung ya. Oke. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, kondisi seperti ini bisa kita katakan bahwa AB itu kongruen CD. Ruas garis AB ini kongruen dengan ruas garis CD. Saya pahami ya. Jadi kondisi seperti ini bisa kita klaim bahwa AB itu kongruen dengan CD selama dia punya titik tengah yang digunakan bersama, gampangnya gitulah. Titik tengah yang digunakan bersama oleh AD dan BC. Nah, kemudian kita punya teorema sebelum ke definisi translasi karena teorema ini sangat berhubungan sekali dengan definisi translasi. Misal diberikan dua garis sejajar. Jadi kita punya dua garis sejajar G dan H dan dua titik A dan B. Kita punya titik A di sini, titik B di sini. Maka A ruas garis A double aksen ini ya, itu sama dengan B double aksen dengan A double aksen ini sama dengan hasil pencerminan A terhadap garis G dan garis H. Begitupun dengan B double aksen ini merupakan pencerminan dari ini terbalik ya. Ini terbalik. H dan G. Oke, jadi kita punya dua titik A, B di sini. Titik A ini kalau kita cerminkan, oh ini kurang, oke, saya geser ya supaya gambarnya lebih real. Karena jaraknya agak jauh ternyata. Ini H. Si A ini kita cerminkan dulu terhadap G yang pertama, kira-kira ya di sinilah. Katakanlah ini A aksen, kemudian dicerminkan lagi terhadap H, kira-kira di sinilah. Ini A double aksen. B juga begitu. Ini di sini. B-nya juga saya saya cerminkan terhadap H, kira-kira di sinilah. Ya, sehingga kita punya di sini A
A double aksen dan B double aksen. Ini harusnya lurus ya. Jadi B aksen ini sama dengan pencerminan terhadap G dari titik A itu sama dengan A aksen. Kemudian pencerminan terhadap H dari A aksen itu sama dengan A double aksen. Begitupun yang B ya, yang B pun sama begitu. Akibatnya A double aksen gitu ya. A kemudian A double aksen ini itu tegak lurus dengan G dan tegak lurus dengan H. Tegak lurus dengan G dan tegak lurus dengan H. Begitupun yang B. B juga ini tegak lurus dengan G dan tegak lurus dengan H. Oke, jadi kenapa saling tegak lurus? Karena A aksen dan A double aksen ini merupakan hasil pencerminan terhadap dua garis G dan H. Jadi dia akan tegak lurus. Begitupun yang B. Ini tegak lurus. Nah, akibat yang lain selain dia tegak lurus, karena A double aksen ini tegak lurus garis GH, B double aksen juga tegak lurus garis GH, dan GH-nya itu sejajar, akibatnya maka A double aksen ini akan sejajar dengan B double aksen. Oke, jadi ini sejajar dengan ini. Akibat yang lain juga karena pencerminan itu merupakan isometri dan dia mempertahankan jarak, akibat yang lain maka jarak AB itu akan sama dengan jarak atau panjang A double aksen B double aksen. Oke. Jadi ini akan sama dengan ini. Karena pencerminan itu isometri. Oke. Akibat yang lain juga kalau kita perhatikan segitiga ABA double aksen atau sudut ABA double aksen yang ini ya, AB A double aksen, ya ini bengkok-bengkok ya, maaf ya. ABA double aksen, sudut ABA double aksen, artinya sudut B-nya, tekanlah theta, ini akan sama dengan sudut ini. Akan sama dengan sudut B double aksen A double aksen B. Nah, itu akibatnya. Sehingga kita bisa memperhatikan segitiga. Kita bisa perhatikan segitiga AB A double aksen dengan segitiga dengan segitiga nih B double aksen ya. B double aksen A double aksen B. Karena yang akan kita buktikan adalah ruas garis A double aksen itu sama dengan ruas garis B double aksen. Kita perhatikan segitiga ini dan ini. AB-nya itu sama dengan A double aksen B double aksen. Panjangnya ya. Kemudian B A double aksen juga sama. Kemudian sudut-sudut yang ada di sini itu juga sama. Artinya segitiga ini ini kongruen berdasarkan sisi sudut sisi. Nah, kalau ini kongruen artinya kita bisa menentukan bahwa A double aksen ini panjangnya sama dengan B double aksen. A double aksen ini panjangnya sama dengan B double aksen. Maka karena ini kongruen maka kita dapatkan ini.
Nah, untuk menentukan ruas garis ini sama, walaupun panjangnya sudah sama, maka kita gunakan jajaran genjang. Kita gunakan jajaran genjang, di mana jajaran genjang ini terbentuk karena A double aksen itu sejajar dengan B double aksen. Kemudian A, B juga sejajar dengan A double aksen, B double aksen, dan panjangnya masing-masing sama. Panjang sisi yang berseberangannya masing-masing sama. Sehingga ini bisa saya katakan sebagai jajar genjang. Nah, kemudian kalau kita sudah punya jajar genjang ini, kita perhatikan definisi yang tadi tentang kesamaan ruas garis. Disebut sama atau kongruen atau ekivalen apabila D ini merupakan setengah putaran dari A terhadap titik P, di mana P-nya itu titik tengah dari ruas garis yang lain. Nah, ini bentuknya sama seperti yang ada pada teorema ini. Kalau kita ambil titik tengah dari BA double aksen, katakanlah di sini, saya beri nama titik N. Titik tengah ini akan juga menjadi titik tengah dari A B double aksen. Artinya N merupakan titik tengah dari A B double aksen. Dan N juga merupakan titik patokan dari setengah putaran N dari titik B terhadap menjadi titik A double aksen. Jadi B ini A double aksen ini setengah putaran dari titik B terhadap N. Begitu pula N-nya menjadi titik tengah dari B double aksen. Nah, dari sini kita bisa simpulkan maka ruas garis A double aksen itu sama dengan ruas garis B double aksen. Sehingga ketika kita mempunyai kondisi seperti ini, maka bisa kita katakan ruas garis A double aksen itu sama dengan ruas garis B double aksen. Ingat ya, kondisinya seperti ini. Nah, ini akan sangat berhubungan dengan translasi. Nah, hubungannya di mana? Seperti kita tahu bahwa translasi itu bahasa gampangnya itu pergeseran. Jadi setiap kita memiliki satu titik dan kemudian digeserkan, maka kita akan bisa menentukan di mana titik itu nanti terletak. Gitu. Titik geserannya itu di mana terletak. Atau petanya hasil translasi itu bisa kita tentukan. Nah, kesamaannya itu di sini. Ketika kita memiliki satu titik, katakanlah titik B ini akan digeser, seolah-olah digeser berdasarkan patokan dari ruas garis A double aksen. Jadi, ketika kita punya ruas garis A double aksen, dan kita mau menggeser titik B ini berdasarkan ruas garis A double aksen, maka B ini akan berada, petanya ya, B ini akan mempunyai peta dengan posisi yang sama seperti A double aksen. Jadi kalau misalnya A double aksen ini panjangnya, katakanlah misalnya 5, maka B ini akan bergeser sepanjang 5 juga. Sehingga ini bisa dikatakan A double aksen itu sama dengan B double aksen. Jadi B ini akan bergerak sejauh di mana patokannya itu B ini akan bergerak sejauh atau sepanjang patokan si B-nya itu atau A double aksennya itu berada. Gitu. Oke, kita lihat definisinya. Definisinya
Definisi translasi, suatu relasi gamma dinamakan translasi apabila ada ruas garis berarah AB, sehingga setiap P pada bidang alfa, bidang Euclid maksudnya, gamma ABP itu sama dengan P aksen. Jadi P ditranslasikan terhadap ruas garis AB sehingga menjadi P aksen. Dan nih syaratnya PP aksen itu sama dengan AB, ruas garis PP aksen itu sama dengan ruas garis AB. Translasi seperti ini ditulis sebagai gamma AB. Jadi ketika kita memiliki ruas garis AB dan kita memiliki titik P, katakanlah ABP ini tidak linier atau tak kolinier, tidak segaris. Ketika kita menentukan titik P yang ditranslasikan terhadap ruas garis AB, kita akan mendapatkan P aksen, di mana panjang PP aksen, ini ya syaratnya dari definisi, itu akan sama dengan panjang AB. Jadi di geometri transformasi ini, yang namanya translasi itu punya patokan, tidak seperti di SMA, tidak terlihat patokannya di mana. Di sini, setiap translasi itu pasti punya patokan yang namanya ruas garis. Sehingga kalau kita mau geser si P ini, gesernya sepanjang apa? Maka bisa kita katakan P ini akan bergeser sepanjang AB. Sehingga kita bisa menentukan dengan cara kita tetapkan titik tengah dari BP, kira-kira di sini, katakanlah ini N. Dan kita akan menentukan peta dari P ini atau P aksennya itu yang merupakan setengah putaran dari A terhadap N. Ya, kira-kira di sinilah. P aksen. Ini panjangnya sama dengan ini panjangnya sama dengan ini. Sehingga P ini akan bergeser menjadi P aksen. Atau PP aksen itu sama dengan ruas garis AB. PP aksen itu sama dengan ruas garis AB. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, perbedaan translasi yang kita pelajari dengan yang di SMA secara teori itu terlihat sekali patokan ruas garisnya. Kalau di SMA itu hanya sebatas koordinat, tapi kalau di sini memang secara definisi itu harus ada ruas garis yang menjadi patokan pergeserannya gitu. Nah, coba ini contoh yang pertama tadi sudah ya. Contoh yang kedua, tentukan titik P di mana P ini merupakan translasi dari P double aksen terhadap ruas garis AB. Kalau P ini menjadi peta atau hasil translasi, maka P ini merupakan hasil hasil setengah putaran dari titik A. Tekanlah titik tengahnya di sini. Ini titik M. Maka kita harus menentukan titik yang menjadi peta dari kita harus menentukan titik yang dimana M ini akan menjadi titik tengah dari P double aksen dan B. Ya, kira-kira di sinilah P double aksennya. Karena M-nya ini jadi titik tengah, maka ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Sehingga kita dapati P double aksennya di sini. Jadi kalau P double aksen ini digeser terhadap ruas garis AB itu ya. Ini panjangnya akan seperti ini. Segitiga ya. Nah, gini. Itu ya. Nah, itu translasi. Nanti kita akan lihat bagaimana kalau kita mendalaminya secara analitik gitu ya. Berdasarkan titik-titik koordinat.
kita akan melihat suatu peta dari satu translasi berdasarkan koordinat Kartesius, koordinat posisinya ya. Jadi kita akan melihatnya berdasarkan sebuah ruas garis yang dimulai dengan titik pangkal dari titik 0,0. Katakanlah saya punya titik 0,0 dengan simbol O, kemudian saya punya titik A, B, kemudian saya akan mentranslasikan sebuah titik P, X, Y dengan bentuk translasi gamma OA P. Jadi si P ini akan ditranslasikan terhadap garis OA, terhadap ruas garis OA. Katakanlah misal hasilnya adalah P aksen. P aksen ini misalnya P aksen ini koordinatnya X P, YP, katakanlah begitu ya. Maka kita akan mencari bentuk XP YP ini. Jadi kalau kita mempunyai pemetaan P terhadap P yang ditranslasikan terhadap ruas garis OA, maka kita punya berdasarkan definisi OA, ruas garis OA sama dengan P aksen. Gitu ya. Artinya bahwa OP aksen setengah putaran setengah putaran O terhadap titik tengah katakanlah N itu sama dengan P aksen dengan N itu titik tengah dari AP ya. Jadi kalau misalnya gini lah, kalau misalnya digambar katakanlah ini O, ini A, kita akan mentranslasikan P menjadi sebuah P aksen. Kira-kira di sinilah. Maka kita punya titik tengah dari OP aksen, katakanlah di sini. Bukan titik tengah. Satu titik yang memetakan O menjadi P aksen dan titik tersebut merupakan sebuah titik tengah dari P ruas garis PA. Nah, sehingga berdasarkan ini akibatnya adalah panjang OA itu akan sama dengan panjang P aksen. Kita bisa tulis OA itu sama dengan P aksen. Atau berdasarkan definisi ini, definisi translasi, maka berlaku seperti ini. Sama dengan ya. Ruas garis OA itu sama dengan ruas garis PP aksen. Sehingga kita bisa membandingkan panjang ini. OA itu panjangnya berapa? Panjangnya adalah A dikurangi O, kan begitu ya. A itu A, B, O itu 0,0. Sehingga dari sini kita punya A, B dikurangi 0,0. Waduh, kurang panjang ya. Saya tulis, saya hapus dulu. A, B dikurangi 0,0 sama dengan P aksen. P aksen itu XPYP, berarti XPYP dikurangi X, Y. Dari sini tentu X, Y itu nanti diketahui dan kita akan mencari nilai XPYP. Sehingga kalau kita pisah, yang nilai X-nya A min 0 sama dengan XP min X. Dan
B min 0 sama dengan YP min Y. Dari sini kita dapatkan bahwa XP sama dengan A plus X. YP sama dengan B plus Y. Sehingga kita tahu bahwa P aksen sama dengan XP YP itu sama dengan A plus X, B plus Y. Atau ya dibalik boleh ya, X plus A, Y plus B. Artinya peta dari suatu titik P, X, Y itu ditambahkan dengan pergeserannya A, B. Nah ini yang biasa kita ketahui di sekolah-sekolah ya, yang biasa kita ketahui di sekolah-sekolah. Jadi kalau kita mau menentukan, kalau di sekolah kan begini, X aksen Y aksen pakai matriks gitu ya, sama dengan X, Y ditambah A, B, nah begitu ya. Ini pergeserannya. Berarti itu dianggapnya ruas garis dengan titik pangkal 0,0. Nah, sekarang bagaimana jika kita menentukan translasinya itu berdasarkan ruas garis yang dimulai dari sebarang titik. Kalau tadi kita mulai dari titik asal, tapi kalau sekarang dari sebaran titik. Sebenarnya bisa saja atau sama saja mungkin ya. Kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah nanti akan dikembalikan lagi pada titik asal. Jadi misalnya gini, jika saya punya titik A, koordinatnya A, B. Kemudian saya punya titik B, koordinatnya C, D. Dan saya punya titik P, misalnya X, Y. Dan saya akan menentukan titik P yang ditranslasikan terhadap ruas garis AB. Atau katakanlah P aksennya gitu ya. Jadi pertama kita melakukan translasi titik O atau titik asal terhadap ruas garis AB. Nanti jatuhnya akan di mana gitu. Jadi saya mentranslasikan titik asal titik O terhadap ruas garis AB, maka dia akan dipetakan ke O aksen, katakanlah begitu ya. Dengan O aksen itu sama dengan misalnya X0, Y0. Ini artinya bahwa O aksen, ruas garis O aksen akan sama dengan ruas garis AB. Gitu ya. Ruas garis O aksen akan sama dengan ruas garis AB. Karena O ini ditranslasikan terhadap ruas garis AB. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan koordinat O. Dari sini kita bisa menentukan X0 dikurangi 0 sama seperti tadi ya. Itu sama dengan C min A. Lihat ya, B-nya tadi C min A. Dan mana ya? Nih, C min A. X0-nya dari O aksen. Kemudian Y0 dikurangi 0 sama dengan D min B. Atau kita bisa dapatkan X0-nya sama dengan C min A, Y0-nya sama dengan D min B. Nah, kemudian setelah kita mengetahui O aksen ini koordinatnya C min A, D min B, maka karena O aksen itu
sama dengan ruas garis AB berakibat translasi OO aksen itu akan sama dengan translasi terhadap ruas garis AB dengan O aksennya C min A, D min B. Sehingga kalau saya mentranslasikan titik P terhadap ruas garis AB, maka akan sama saja dengan saya mentranslasikan titik P terhadap ruas garis OO aksen. Di mana kalau translasi terhadap OO aksen artinya terhadap titik asal seperti yang tadi di awal, maka ini bisa kita langsung dapatkan C min A ditambah X atau X tambah C min A, koma D min B ditambah Y. Sama seperti yang ini. Tinggal ditambahkan saja. A-nya diganti dengan C min A, B-nya diganti dengan D min B. Oke. Ya, atau kalau kita tukar X-nya di depan boleh X tambah C min A, koma Y tambah D min B. Nah, itu. Udah ya, nanti tinggal dimasuk-masukkan saja atau disubstitusikan saja nilai-nilai yang ada sehingga kita dapatkan petanya. Oke, saya rasa tidak perlu ada latihan di sini. Nanti saya akan tuliskan saja di Google Classroom. Kita sudahi pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.